Andre Vincent Wenas. Nah, soal interpelasi di DPRD DKI Jakarta ini memang isu yang selalu hangat dan akhirnya mengundang banyak polemik yang saat ini masih dibicarakan oleh kalangan luas. Sekali lagi karena Jakarta memang menjadi barometer dari perpolitikan nasional. Nah, kita tahu bahwa akhirnya terjadi kisruh, 2 fraksi mengajukan, 7 fraksi lainnya atau 8 partai yang ada di DPRD DKI Jakarta menolak untuk interpelasi. Maka saya pernah menulis artikel ini, judulnya Interpelasi, Siapa yang Takut dan Kenapa Takut? Begini. Oke, pertanyaan pertama dulu ya. Siapa yang takut dengan interpelasi? Apakah Gubernur Anies Baswedan atau ketujuh fraksi itu? Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKS, PKB, PPP. Itu satu fraksi. Jadi ada 8 partai, 7 fraksi. Yang fraksi ini gabungan antara PKB dan PPP. Atau keduanya, yaitu Anies, ya ketujuh fraksi itu. Sama-sama takut keduanya. Nah, kenapa Anies mesti takut dengan interpelasi? Apakah ada yang ia tidak mampu menjelaskannya atau dibuat tidak mampu oleh sekelompok mafia misalnya untuk menjelaskannya? Lalu, kenapa ketujuh fraksi itu juga takut dengan interpelasi? Apakah ada yang mesti ditutup-tutupi? Jangan sampai terbongkar dalam sesi tanya-jawab formal nanti. Nah, kemarin 23 September 2021 yang baru lalu, saya sempat berdialog atau katakanlah berdebat dengan kader Gerindra di TV One, disiarkan secara live. Pak Syarif namanya. Ia bilang bahwa mereka menolak interpelasi lantaran framing dari PSI disebutkan adalah untuk membatalkan Formula E. Dan karena itu mereka rupanya tidak setuju. Begitu menurut beliau. Singkat saja Bang Syarif, sebelum menutup. Ya, tidak mungkin ada yang bergabung dengan yang disebut dengan hati nurani. Justru framing yang dibangun oleh PSI adalah ingin membatalkan Formula E, bukan interpelasi. Interpelasinya menurut saya sih hal-hal yang biasa saja. Karena itulah ada perbedaan pendapat seperti itu dikatakan Pak Anies tadi. Inilah demokrasi. Tapi tolong gunakanlah diksi-diksi yang tidak membuat pecah belah masyarakat ya. Saya pikir itu aja. Aneh juga ya. Membatalkan Formula E itu adalah konsekuensi kan dari studi kelayakan. Apakah hasil studi menunjukkan layak atau tidaknya perhelatan ini dilakukan dan mesti dibikin oleh eksekutif itu studi kelayakannya, dan dari kesepakatan pihak eksekutif dan legislatif setelah melewati proses interpelasi atau tanya jawab formal. Karena mana bisa PSI sendirian membatalkan event yang sudah katanya disetujui oleh parlemen di tahun 2019 lalu di periode yang lama ya, bukan parlemen yang baru 2019-2024. Nah, kalau takut dengan apa yang ia katakan sebagai framing untuk membatalkan Formula E, kan ya tinggal berdebat dan ajukan argumentasi yang masuk akal saja dalam forum formal terbuka di sesi interpelasi itu. Bukankah begitu selayaknya? Masa sih sudah gentar duluan dengan apa yang menurutnya adalah framing? Itu kan cuma gambaran bayang-bayang saja dalam suatu komunikasi politik. Kalau Gubernur Anies begitu yakin bahwa perhelatan ini amat sangat penting dan genting penyelenggaraannya bagi kepentingan rakyat Jakarta, serta bisa menjelaskan rasionalisasinya secara terbuka, tentu tidak ada masalah untuk tidak membatalkannya. Ya bisa lanjut terus artinya. Tapi kalau tidak bisa atau tidak mampu atau tidak mau menjelaskannya secara formal dan terbuka, jujur dan transparan, kata Bro Giring Ganesha, ya simpel saja toh kesimpulannya, batalkan dan balikin duitnya. Gitu aja kok repot. Hah? Balikin duitnya? Iya, apa ada masalah dengan balikin duit? Ya memang yang paling aneh memang kalau legislatifnya itu sendiri yang alergi dengan interpelasi dan malah balik badan bertindak sebagai jubir, bahkan ajudannya dari eksekutif, atau bahkan lagi ini yang lebih parah, malah jadi herdernya atau semacam anjing penjaga dari pihak eksekutif. Ini kan lucu, bin norak to the max, kata anak-anak muda zaman sekarang. Seyogianya legislatif punya kedudukan politik yang setara dengan eksekutif dan berfungsi untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan atau eksekutif agar tetap on track.
Ini malah bukan yang mengawasi jalannya roda pemerintahan atau fungsi kontrol, tapi malah bertandang malam-malam untuk diberi makan oleh Gubernur Anies Baswedan. Lalu setelah perut kenyang, nah laksana paduan suara mereka bersama-sama seakan menyanyikan lagu dangdut, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Membodohi kamu, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ku tendang. Ini sebuah lagu bernada manja sekaligus juga bernada ancaman. Bisa ditendang dong. Acara makan malam-malam itu pun ditutup dengan seremoni berfoto bersama dengan hiasan senyum semu sambil mesem-mesem. Nah, adakah guratan kelicikan di wajah mereka yang sayangnya tertutup oleh masker?